Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan nasi wa hudan wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Raditu bi rabbil bi islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya tadi niat kita sama ini, sama-sama mendengarkan pengajian dari Ustadz Fahmi Salim. Tapi kemudian saya dapat informasi beliau flu berat gitu, jadi nggak bisa hadir. Akhirnya karena waktu sudah tidak mungkin lagi mencari yang lain, maka saya sebagai sahibul urusannya kan, sebaiknya harus menggantikan sehingga kajian kita pagi ini tetap jalan seperti biasa. Pertama saya ingin mengajak dulu kita semua untuk bahwa sebetulnya salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, kalau memang kita ini ingin mendapatkan hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, kita harus memahami Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat sangat wajib, sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kita sebagai Muslim yang beriman, kita pasti orang-orang yang meyakini bahwa kita ini yakin ada yaumul ba'thi, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza. Itu beda kita dengan mereka-mereka yang katakanlah ateis, mereka-mereka yang sekuler, mereka-mereka yang berfaham materialisme, berfaham pragmatisme dan macam-macam isme yang lain yang bertentangan dengan tauhid. Nah, kita umat Islam, kita yakin bahwa kita ini tidak hanya hidup di dunia, kita akan dibangkitkan kembali. Karena itu kita punya konsep tentang kebenaran dan kebatilan. Ya, kita punya konsep tentang pahala dan dosa, tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk. Gitu. Nah, kalau orang misalnya tidak punya keyakinan bahwa nanti dia akan berbangkit kembali setelah meninggal, ya selesai urusannya sama dengan hewan, binatang gitu. Ya itu tidak ada masalah ya. Binatang itu memang nggak perlu sholat, nggak perlu macam-macam, dan samping tidak ada punya akal, memang dia tidak akan dibangkit kembali dan dia akan bertanggungjawabkan. Misalnya harimau itu bunuh orang berapa saja, makan binatang yang berapa saja, dia nggak ada urusan. Dia makan yang halal yang haram nggak ada urusan. Nah kita ini, karena kita ini telah memilih jalan iman dan kita mengimani Islam. Dan salah satu iman Islam itu adalah tentang ada konsekuensi tentang kepercayaan, tentang akidah. Di antaranya adalah yaumul ba'thi, hari berbangkit. Maka kita berusaha. Ya, jadi kalau sekarang ini platform kehidupan kita beda dengan mereka. Kalau mereka itu cuma ya hasanah fi dunia. Kalau kita hasanah fi dunia wal akhirah. Dalam ayat 200 itu Allah SWT mengatakan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada orang yang hanya berpikir, visinya, obsesinya atau harapannya, mimpinya hanya satu, yaitu bahagia dunia, dan mereka tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Nah, kalau kita ini adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visi hidup kita, platform kita, cita-cita kita adalah menjadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Makanya kita ke masjid, mengaji segala macam, kita bersedekah, kita naik haji macam-macam. Itu justru kenapa? Karena kita punya keyakinan ya bahwa kita manusia ini makhluk yang Allah memang istimewakan
Dia diberikan akal, diberikan tugas, diberikan kewajiban, ada peran yang dia lakukan dalam kehidupan ini, dan kemudian nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kesimpulan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qaryah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syai'ir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa umhu hawiyah wa madraka maya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nanti akan di tempat Allah, di tempat yang diridhoi, tempat yang berbahagia. Tapi ketika timbangannya ringan, kebaikannya, kesalahannya, dosanya jauh lebih besar dari pahalanya, maka fa'umhu hawiyah, tempatnya nanti neraka hawiyah, narun hamiyah, itu neraka menyala. Nah, itulah sekalian yang menjawabkan kita ini memang mencoba berusaha semaksimal mungkin bagaimana kehidupan kita ini betul-betul kita jadikan, kita optimalkan, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi pertanggungjawab di akhirat itu. Maka Allah SWT dalam surah Al-Qasas itu kan ada 4P itu. Wabtaghi fima taqalludal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah SWT, carilah, pergunakanlah fima taqallah. Apa saja yang Allah berikan kepadamu ya di dunia ini, darul akhirah, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada manusia supaya Allah berbuat baik padamu, dan jangan engkau mencari kerusakan di bumi ini, karena sungguhnya Allah tidak cinta pada orang-orang yang berusak. Jadi Allah jelaskan itu secara Al-Qasas itu ada 4P itu. Paradise, surga, kemudian keuntungan, profit di dunia, kemudian pupil, berbuat baik pada masyarakat. Yang keempat, planet. Planet itu adalah bumi ini, berjaga jangan sampai bumi ini dirusak. Karena ketika kita merusak bumi, kita merusak keturunan kita. Kita telah merusak generasi kita sesudah kita. Oleh karena itu kita tidak hanya untuk mendapatkan surga Allah SWT, 3P tadi. P pertama surga, semua yang diberikan Allah ini kita manfaatkan untuk mendapatkan surga Allah SWT. Nah, itulah urgennya kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus baca Quran. Kenapa? Karena Allah SWT ketika Adam diturunkan, Allah sudah wanti-wanti. Apa wanti-wanti Allah SWT itu? Ya, Allah sudah memberikan peringatan, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'takum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami perintahkan turunlah kamu semua ke dunia, ya. Tapi Allah berikan peringatan, warning, apa? Fa imma ya'takum minni huda, sekiranya datang dariku nanti petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mau ngikutin petunjukku, maka mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa khawatir, ya, merasa sedih, bersuka cita. Ya, oleh karena itu ini kita harus bahasakan dalam bahasa yang sederhana. Al-Quran adalah garansi keselamatan. Ya, Allah katakan kalau mau datang petunjuk, datang nanti petunjuk dariku, ya siapa yang ngikutin akan selamat. Gitu. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk kitabullah, wahyu Allah terakhir yang turun kepada Nabi SAW. Itu bagi kita tidak hanya way of life, tidak hanya merupakan pedoman hidup, arah kehidupan, tujuan hidup kita, tapi ini juga merupakan direction for use, petunjuk pakai, panduan kehidupan. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini? Jadi Al-Quran itu adalah merupakan panduan. Nah, sebagai panduan, Al-Quran itu tentu tidak mungkin dia jadi hanya sekedar bacaan atau kita biarkan saja. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan hidup kita ini selamat. Hidup ini akan bahagia dunia akhirat kalau kita menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu isi Al-Quran? Kan mungkin itu logika kan seperti itu. Mungkin tidak kita mengamalkan Al-Quran, kita tidak tahu Al-Quran. Mungkin tidak tahu Al-Quran kalau kita tidak belajar Al-Quran. Oleh karena itu Allah SWT menunjukkan Al-Quran itu sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Ya, dalam surah Al-Qamar itu ada 4 kali, Pak. Apa kata Allah SWT? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal bimudakkir. 4 kali Allah meyakinkan, menegaskan, kami sudah mudahkan Al-Quran itu lidzikri,
untuk difahami, dipelajari, diingat, dihafal. Allah jamin itu. Kenapa sekarang misalnya kita lihat ada orang yang baru umur 6 tahun, 5 tahun hafal 30 juz. Kenapa? Karena Allah SWT katakan walaqad yassarnal Quran. Kami sudah akan mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dihafal, dipelajari, diingat, difahami. Itu Allah sudah jamin. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah akan turunkan Al-Quran yang sulit dipelajari, yang sulit difahami. Kalau itu yang Allah turunkan, artinya kita tidak bisa hidup dengan Al-Quran. Kenapa Allah jadikan mudah? Karena ini petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nanti kalau susah, nanti kan bisa punya alasan kita diakal. Ya Allah, kami bisa belajar Al-Quran, nggak dapat, susah banget. Kan gitu. Tidak. Tapi Allah SWT katakan Al-Quran itu turunkan Allah mudah sekali. Yang penting mau belajar gitu, mau belajar kita. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Nah, oleh karena sekalian, bagaimana cara kita belajar Al-Quran? Sekarang ada 2 istilah, ada tafsir dan tadabbur. Barangkali sekalian saya ingin mengatakan tafsir dan tadabbur itu beda. Kalau tafsir adalah mencoba memahami apa yang dimaksud Allah SWT. Apa yang menjadi tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran. Apa ayat itu, misalnya ada ayat yang muhkamat, ada yang ayat mutasyabihat. Kalau muhkamat itu jelas, ini halal, ini haram, semua ada ketentuannya. Hukum waris ada ketentuannya. Kemudian siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak, ada ketentuannya. Itu muhkamat. Tapi ada yang mutasyabihat. Sebenarnya itu yang ada serupa-serupa, ada yang istilah apanya itu yang itu ada semacam yang interpretable, yang punya tafsir yang bermacam-macam. Oleh karena itu memerlukan pengetahuan yang luas. Yang bisa tafsir hanyalah itu para ulama. Ulama itu pun tidak sembarangan pula. Ustaz-ustaz tidak bisa juga. Kayak saya ini tidak bisa jadi mufassir. Karena mufassir itu harus punya ilmu tentang bahasa Arab, nahwu sarafnya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ma'aninya, ilmu arud. Itu harus belajar. Kenapa? Karena kita mau menafsirkan, memahami apa yang dikatakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oleh karena itu untuk mentafsirkan Al-Quran itu tidak bisa kita ini. Itu harus orang-orang yang alim, orang-orang mufassir. Ya, seperti misalnya di Indonesia ini ada Quraish Shihab, ada Buya Hamka, kemudian ada Muhammad Yunus, ada Duqai Zainuddin Hamidi. Ada lagi banyak lagi penafsir-penafsir kita. Ada Mahmud Yunus. Itu penafsir-penafsir kita. Orang yang faham Al-Quran. Oleh karena itu Allah memberikan ancaman. Orang yang menafsirkan Al-Quran semena-mena, semau-mauan saja, tanpa ilmu, Allah katakan silakan nanti tempat duduknya neraka. Man fassara kitab Allah azza wa jalla bi ra'yih fal yatawa ma'adu finnar. Kata Allah SWT, barang siapa berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran bi ra'yih, menurut ra'yunya saja, menurut akalnya saja, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka Allah SWT Rasulullah mengatakan nanti tempat duduknya neraka. Jadi kita takut gitu kan. Artinya apa? Yang diancam Allah itu orang yang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Itu namanya tafsir. Ya. Tapi yang kita lakukan sekarang bukan tafsir, tadabbur. Apa tadabbur? Bedanya tadabbur adalah mempelajari, memahami Al-Quran untuk mengambil, mencari, menangkap pesan-pesan hidayah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak banyak ayat Al-Quran itu yang memerlukan tafsir yang para mufassir itu. Banyak Al-Quran yang misalnya kita baca surah Al-Baqarah, misalnya contoh Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Itu kan jelas itu. Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu ada badal bayannya, penjelasannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Itu Al-Quran dan Injil, Taurat dan Zabur.
Kemudian wabil akhirati hum yakinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di petunjuk Allah Taala dan mereka itu akan mendapat kemenangan. Itu kan bisa kita fahami. Kan tidak perlu kita pakai tafsir kan? Tahu kita itu. Cuman ketika kita sudah bicara bagaimana sholat, bagaimana ini, kemudian nanti perlu penafsiran. Ya. Nah, jadi oleh karena itu banyak sekali Quran itu kalau kita baca, itu seperti misalnya surah-surah Al-Baqarah yang cerita tentang Bani Israel, bukan cerita, itu tidak perlu tafsir juga. Cuman kalau sudah ada masalah sedikit nanti tidak tahu baru kita tanya tafsir. Artinya apa? Saya ingin mengatakan Al-Quran itu bisa kita pelajari. Kita bisa belajar dengan cara tadabbur. Tadabbur itu ada 3 langkahnya. Pertama kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah kita coba baca Al-Quran itu, kita baca teksnya dengan benar, kita terjemahkan, mungkin ada terjemah Kementerian Agama macam-macam terjemahnya. Kemudian yang ketiga yang pertama dulu kognitifnya itu baca terjemahnya. Mungkin jika kita baca beberapa penjelasan di para mufassir itu namanya kognitif untuk pengetahuan. Oh ini artinya, oh ini maksudnya. Satu. Dan yang kedua adalah afektif. Afektif itu apa? Kita coba menangkap nilai-nilai positif, kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, teori-teori yang dilahirkan oleh Al-Quran. Apa saja yang bisa, mungkin program yang bisa kita lakukan. Nah, maka itu yang kedua. Yang ketiga, psikomotorik. Bagaimana kita mengimplementasikan Al-Quran? Itu yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awal berdirinya Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan itu mengaji itu dengan cara tadabbur. Dia baca surah Al-Ma'un, dia jelaskan sejelas-jelasnya kepada jamaahnya, kemudian sampai 3 bulan. Ayat itu aja terus dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga para jamaahnya nanya, Pak Kiai, kenapa ini yang kita 3 bulan tidak diganti? Nah, baru Pak Kiai nanya, apa kalian sudah paham ini? Sudah tahu ini? Sudah. Apa sudah laksanakan belum? Belum. Ini. Jadi itulah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan mufassir, dia adalah mutadabbir. Orang yang mentadaburi Al-Quran. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak banyak membuat tafsir. Tidak ada buku tafsirnya, tapi dia tadabbur. Nah, hasil gargak-gargaknya, daya gedornya itu luar biasa. Dengan dia tadabbur, apa yang terjadi sekarang? Muhammadiyah jadi besar. Muhammadiyah baca Quran bukan untuk jadi pengetahuan, bukan jadi sarjana, bukan jadi profesor, tapi Muhammadiyah baca Quran kemudian dipelajari, difahami, kemudian ditangkap pesan-pesan hidayahnya, kemudian diusahakan bagaimana kita mengimplementasikannya. Itulah sehingga dengan hanya beberapa ayat Al-Quran, dengan beberapa surat ditadaburi oleh Kiai Ahmad Dahlan, akhirnya Muhammadiyah jadi besar sampai sekarang. Sampai ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit. Itu adalah hasil di sebuah tadabbur. Tadabbur artinya mencoba memahami Al-Quran, kemudian mencoba menangkap pesan-pesan hidayahnya, dan yang ketiga bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dalam kehidupan. Itu yang tadabbur Al-Quran. Itu yang kemudian Allah katakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak ada ayatnya mengatakan afala yatafassarun Al-Quran, tidak ada. Kenapa mereka tidak mentafsirkan? Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Oleh karena sekalian, Al-Quran tidak bisa hanya diimani kemudian dijadikan kitab yang sakral, kayak buku suci. Kemudian kalau kita baca kita cium. Quran tidak akan memberikan apa-apa. Quran tidak bekerja secara magic. Quran tidak bisa bekerja secara otomatis. Misalnya kita taruh Quran di rumah kita satu gudang, kemudian kita selamat, tidak bisa. Atau kita baca Quran sampai tamat berkali-kali, tapi kita tidak faham, tidak kita amalkan, tidak bisa juga. Kita banyak kita fahami, tapi tidak kita implementasikan, tidak bisa juga. Quran hanya akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Ketika Al-Quran difahami dan diamalkan dalam kehidupan. Inilah sebetulnya pola-pola yang harus kita lakukan. Ya oleh karena itu pengajian kita ini sebetulnya ya minimal 1 kali sebulan seminggu itu ada namanya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu apa? Bisa secara tahlili, ya mungkin secara berurut begitu. Tapi juga ada Al-Quran tadabbur maudhu'i. Misalnya secara maudhu'i. Contoh misalnya hari ini kita coba misalnya kita mencoba mentadaburi surah Al-Ankabut misalnya. Surah Al-Ankabut surah ke-29.
Coba kita lihat surah 9 Al-Ankabut, ya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Al-Ankabut itu kal-ankabut, itu kalangkabut artinya ya. Kalangkabut itu. Al-Ankabut itu kan bisa jadi kalangkabut ya. Jadi kalau misalnya kita apa itu kan dia kalangkabut itu. Maka di Indonesia ini dikatakan kalau wah kalangkabut katanya. Jadi kal-ankabut seperti ankabut. Kal-ankabut itu ya surah apa itu? Kita lihat ya. Kita mulai dari sebetulnya ayatnya kan dari ayat 1. Ayat satunya kan Alif Lam Mim itu ya. Itu coba lihat surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat satunya apa tuh bunyinya? Alif Lam Mim dalam orang. Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim. A'udzu billahi rajim. Nah, ayat keduanya ya. Kita baca ayat keduanya. Kalau Alif Lam Mim itu kan selalu orang yaitu Allah yang alamu bimuradih. Allah yang tahu artinya. Karena itu ada juga orang mencoba mentakwil, memanjang-manjangkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu dah turun dari Allah disampaikan Jibril kepada Muhammad, tapi tidak ada satupun keterangan yang menyatakan. Tidak ada dalil, itu cuma takwil saja. Itu cuma menduga-duga. Ini bisa juga cocokologi itu ya. Ya, cuman bagi para mufassir itu secara keseluruhan, secara umum mayoritas mengatakan wallahu ya'lamu bimuradi. Allah yang tahu artinya. Tapi ada juga yang mengatakan orang-orang yang rasional mengatakan begini. Ya Al-Qur'an itu turun kan satu ayat itu pasti ada maksudnya, ada artinya. Ya artinya juga ada yang mengatakan alif lam mim itu al-muflihun, al-muttaqin. Ya, artinya itu dari huruf-huruf apa? Akronim ya. Akronim dari ayat-ayat berikutnya. Tapi tidak ada satupun, tapi yang jelas ini adalah ayat Allah SWT yang berikan dengan huruf itu sebagai satu menggugah kita untuk mendapatkan perhatian. Sehingga ada apa itu? Misalnya ada kalimat pendek itu agar kita memberi atensi yang lebih besar gitu ya. Awas misalnya kan, awas itu kan, karena awas itu kan walaupun pendek awasnya ngapain itu kan tidak jelas, tapi itu adalah merupakan peringatan. Artinya kita diajak seru oleh Allah SWT, dipacu oleh Allah oleh satu kalimat pendek yang kita ingin mempelajarinya. Nah ayat selanjutnya apa? Nah, ini ayat yang kedua itu. Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Ahasiban nasu. Ahasiban, adakah mengira manusia? Adakah manusia itu mengira? Hasibah itu mengira, menghitung, menyangka. Hisab itu kan menduga atau menghitung ya. Adakah manusia itu menghitung, mengira, menduga, menyangka ya? Ayyusraku, bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan. Adakah manusia itu menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan ya? Ayyakulu, mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji. Ini Allah SWT memulai ayat dengan ini. Jadi Allah SWT menanyakan kepada kita pertanyaan penting ya. Mungkin barangkali Allah SWT mengetahui bahwa manusia ini banyak yang merasa begitu, seolah-olah mereka itu akan dibiarkan saja. Kalau bikin apa saja Allah tidak akan peduli, Allah tidak akan biarkan itu. Allah akan membiarkan saja. Pahala dan dosa itu tidak dicatat. Jadi mereka bisa melakukan itu. Tapi Allah SWT jangan ahasiban nasu, adakah manusia itu mengira ya, ayyusraku, bahwa mereka akan dibiarkan, ayyakul, bahwa mereka mengatakan ya, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Artinya apa di sini? Allah menyatakan di sini manusia itu pasti akan diuji. Hidup itu adalah ujian. Apalagi ketika sudah menyatakan iman, mengaku beriman, pasti ada diuji. Ya kalau tidak beriman, tidak banyak ujiannya. Misalnya mau makan, tidak perlu kita mikir halal haram. Mau cari duit, tidak perlu kita mikir halal haram. Ini uang korupsi, ini uang apa, ini tidak perlu kita pikirkan. Apa? Karena kita tidak beriman. Buat apa? Ya kan? Buat apa mikir dosa pahala? Ya kalau kita tidak beriman, ya selesai urusan. Ya kan? Gampang.
Tapi ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah SWT, iman kepada hari yang akhir, kepada hari berbangkit, kita pasti diuji. Kita ini mampu enggak mempertahankan iman kita? Kita punya komitmen enggak mempertahankan iman kita? Nah, oleh karena itu Allah SWT menjelaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh Allah telah mencoba menguji, telah melakukan ujian kepada orang sebelum mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang banyak beriman di masa-masa lalu itu, Allah sudah uji itu. Allah sudah tes mereka itu semua. Ya. Setelah Allah melakukan ujian terhadap mereka itu, apa hasilnya? Fa la ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Lalu Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang palsu. Yang palsu ini maksudnya bukan ijazah ya. Ada yang benar itu namanya kadzab, itu palsu juga, yang curang. Ya. Fa ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Dites dulu, diuji dulu. Jadi hidup ini ujian, Bu. Kita ini selalu diuji. Dari kecil, Bu. Kalau kita ini sekolah ini mulai dari SD, naik kelas ada ujiannya, semester ada ujiannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun diuji. Ada ujian akhir. Saya itu masuk SMP diuji lagi kan, diuji lagi semester 1, kemudian kelas 7-nya, kelas 8, 9 sampai ujian akhir, lulus, diuji lagi. Coba Bu, kalau tidak pernah ujian, pernah tidak lulus? Kalau ada orang yang ikut ujian, ujian apa nih kita tidak, akhirnya mereka tidak dapat ijazah, tidak lulus. Kenapa? Karena tidak ujian. Kalau ada orang tidak ujian lulus, itu nampak palsu namanya itu. Ya, makanya ujian itu perlu. Ya, ujian itu perlu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kebenaran harus ada ujian. Harus siap diuji sekalian. Ya, siap diuji. Kemudian yang ketiga SMA. Kemudian SMA masuk lagi. Ya, perguruan tinggi, S1, bikin skripsi. Bikin skripsi itu dimasukkan judulnya, lalu dibuat. Ada pembimbingnya, diperbaikin lagi, S2, S3. Saya ini sampai tua ini masih diuji terus ini. Ya, insya Allah saya tanggal 27 besok ini mau ujian lagi. Ujian terbuka untuk dokter. Ini insya Allah tidak palsu Pak, ini asli ini. Kalau percaya silakan nanti saya kan. Ya, ini ada ujian itu. Ya. Diuji lagi. Coba kalau tidak siap ujian. Jadi akhirnya saya merenung sekali. Setelah saya mencapai gelar doktor itu, saya merenung. Keberhasilan itu hanya akan bisa dicapai kita siap untuk diuji. Siap melalui ujian, siap menghadapi ujian. Insya Allah kita berhasil sekali. Tapi kalau kita tidak mau diuji, tidak bisa naik kelas. Kalau ada anak ibu SD tidak mau diuji, kemudian tidak mau ujian, orang ujian dia pulang, lulus nggak dia? Nggak lulus, bisa masuk SMP nggak dia? Nggak bisa. Begitu juga SMP. Artinya apa? Keberhasilan kita, keberuntungan kita, kebahagiaan kita di dunia ini hanya setelah kita mendapatkan ujian. Siap diuji. Ya, kalau nggak siap diuji ya nggak dapat apa-apa. Ya, kalau nggak siap diuji. Kemudian saya tuh merasakan betul Bu, waktu saya pertama bikin rancang proposal penelitian. Rancang proposal diseminarkan dulu, ya. Kemudian rancang itu setelah itu diperbaiki lagi menjadi nanti ada ujian proposal, seminar proposal. Itu diperbaiki ini, sekian itu. Ada dua promotor dan kepromotor, kemudian nanti ada proposalnya sekian, yang uji itu nanti ada aja tuh. Ini mengusulkan begini. Pokoknya kalau kita dengarkan semua, biar-biar selesai itu ya. Kemudian nanti selesai itu proposal, nanti kita diperintahkan untuk melakukan penelitian. Penelitian nanti ada namanya seminar hasil penelitian. Seminar hasil penelitian itu sekian, ada 7 profesornya. Yang apa? Ada 5. Kemudian setelah seminar hasil penelitian itu dirubah lagi. Kadang-kadang bukan tulisannya aja, tapi malah judulnya dirubah. Ya, dibongkar lagi itu, diperbaiki, tambah kajian teorinya, tambah ini itu segala macamnya. Kemudian setelah itu ujian tertutup. Ujian tertutup itu ya buka-bukaan itu, dihajar kita itu di ujian tertutup itu. Salah tulis saja, salah apa tuh di apa itu. Setelah itu lulus yang tertutup itu diperbaiki lagi Bu, diperbaiki lagi disertasi itu. Kemudian baru bisa nanti ujian terbuka. Ini insya Allah saya sudah melewati itu tuh, merasakan sekali bagaimana ujian itu apa. Walaupun sudah di usia tua ini,
Saya ini insya Allah mudah-mudahan di usia 75,5 bukan 0,5 ya, 75 tahun lewat 5 bulan itu. Lewat bulan insya Allah nanti saya mengikuti ujian promosi doktor terbuka ya. Jadi ini semangat Bu. Semangatnya apa? Semangat memang kita orang Islam nih nggak boleh berhenti, nggak ada kata pensiun, nggak ada kata berhenti menuntut ilmu dan siap diuji. Kalau siap diuji, siap memperbaiki diri, insya Allah kita jadi sekalian. Ya udah, karena itu orang yang dokter itu harus siap diuji. Dan kita harus betul-betul tahu bahwa semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu, semakin sedikit pengetahuan kita. Jadi tidak boleh sombong. Tentang dokter dan sombong tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata kita ini, ilmu kita ini tidak seberapa. Di atas kita ini ada yang lain. Ada di atas S1, ada S2, ada profesor. Saya pun dosen-dosen saya, dosen muda-muda, umur 40 tahun. Oh, tidak bisa kita katakan, wah saya ini senior, ini sudah tua, saya ini sudah banyak pengalaman. Tidak bisa begitu. Soal ilmu tidak soal tua. Ya ada monyet tua juga tidak ada ilmunya karena tidak belajar kan gitu. Jadi soal ilmu itu bukan soal tua, tapi soal mau nggak kita belajar atau tidak, mau nggak siap diuji atau tidak. Kayak itu. Jadi oleh karena itu sekalian, ini namanya ujian. Ujian itu adalah merupakan salah satu bukti rahmat Allah. Ketika Allah menguji kita, artinya Allah ingin menaikkan martabat kita, derajat kita. Karena tidak ada pertambahan peningkatan derajat tanpa ilmu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma derajat. Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Kalau tidak berilmu enggak diangkat. Itu kelebihan kita dibanding yang lain. Ketika Allah memberitakan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, malaikat kan agak protes itu, tapi tidak berani gitu. Cuman dia bilang begini, dia nanya aja sama Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat rusak dan akan bertumpahan darah? Malah dia sedikit membanggakan diri kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini, malaikat ini semua ini bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kan sedikit membangga daripada Allah SWT itu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma tamu. Allah mengatakan, saya yang tahu, kamu enggak tahu. Apa yang Allah lakukan kepada manusia untuk pertama kali? Wa 'allama Adam al-asma'a Allah mengajar Adam dengan segala ilmu. Kelebihan manusia dari malaikat pun itu hanya dengan pengetahuan. Ya. Baru kemudian Allah SWT dalam ayat itu walamal asma'al kullah ya sumaradhum alal mereka. Kemudian Allah memperagakan semua itu kepada malaikat. Allah perlihatkan ini semua nih. Faqala Allah mengatakan ambiuni bi asma'ul. Coba kamu jelaskan ini semua. Ingin tum sadikin. Jika kamu benar. Tadi kan kamu protes ini. Coba jelaskan ini semua. Setelah Allah ajarkan dulu, Allah ajarkan ke Adam dulu, baru kemudian Allah nanya sama malaikat, coba kalian terangkan. Nah, apa kata mereka? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah. Ya. La ilma lana, kami tidak punya ilmu sama sekali. Ngaku dia, baru nyerah dia. Kami tidak punya ilmu sekali illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kemudian apa kata Allah kepada Adam? Qala ya Adamu, hai Adam, ambihum bi asma'ihim. Coba kamu jelaskan kepada mereka itu nama-nama semuanya ini. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika Adam sudah menjelaskan semua itu kepada mereka, malaikat itu apa kata Allah? Qala alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun. Bukankah aku sampaikan, saya yang tahu di langit dan di bumi, saya yang tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Baru kemudian Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu kata Allah perintah, malaikat sujud kepada Adam, hormat kepada Adam. Artinya apa? Allah ingin malaikat itu mengakui apa yang Allah putuskan itu sesuatu yang benar. Allah tidak keliru buat putuskan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kayak gitu. Karena ini hasil survei nih Bu.
Allah tuh sudah survei dulu kan? Bukan survei, maksudnya Allah tuh nanya dulu kan. Dalam surah Azab juz 2 itu Allah katakan apa? Inna aradna al-amanati lis-samawati wal-ard wal jibal. Allah sudah apa? Sudah tawarkan amanah itu pada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa baina yahmilha. Tidak satu pun yang berani memikul amanah itu. Tidak ada yang berani memikul tanggung jawab itu. Lalu kemudian kenapa? Wasfaqna minha. Mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu kemudian Allah mengatakan fahal mal insan. Kemudian Allah menciptakan manusia yang siap untuk memikul amanah. Cuma kata Allah innahu kana zaluman jahula. Cuma manusia itu sebagainya ada yang zalum, ada yang suka melanggar peraturan, ada yang bodoh dan masa bodoh gitu. Jadi artinya apa sekalian? Wah, kita ini Allah SWT sudah ciptakan kita manusia ini menjadi khalifah itu lebih mulia. Jangankan dari binatang, dari malaikat pun kita mulia. Kenapa? Karena kita ini diberikan ilmu, kemudian kita bisa mengembangkan ilmu. Itu yang Allah tindakan dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah perintahkan baca, tulis. Kemudian bacalah apa yang dengan menyebut nama Rabbmu. Allah yang menciptakan manusia dari alaq ya. Kemudian bacalah dengan nama Allah yang Al-Akram yang mulia. Ya, kemudian Allah katakan, kemudian Allah yang mengajar 'allama bil qalam, mengajar dengan menulis. Walamal insana ma. Kemudian menulis setelah itu, kemudian Allah yang mengajar manusia itu malam ya'lam, apa yang dia tahu. Jadi Allah yang memberikan ilmu, ada ilmu yang sifatnya transendental, ilmu yang seperti wahyu dari Allah SWT, ada ilmu itu discovery, yang dicari, diteliti, yang ada di dunia ini, ilmu-ilmu kauniyah, ilmu alam, sunnatullah, itu ilmu yang dipelajari, tidak laduni itu, tidak turun begitu saja, wahyu tidak ada lagi. Oleh karena ketika kita mau berilmu, kita harus belajar. Kenapa kita hari ini hidup sebuah negara yang kaya raya, tapi kita menderita seperti itik berenang di air, mati kehausan. Ayam bertelur di padi, mati kelaparan. Kenapa? Karena kita tidak berilmu. Kita punya minyak yang banyak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya uranium, kita punya macam-macam. Tapi siapa yang menikmati hari ini? Ya, ini mati bukan bangsa kita. Persoalannya apa? Apa karena Allah tidak sayang kita? Tidak. Karena Allah memberikan itu sesuai dengan janjinya. Orang yang berilmu, Allah akan memberikan kepada orang yang berilmu. Kalau kita tidak berilmu, ya kita gali tanah dapat ubi, dapat singkong. Tapi ketika orang berilmu, dia gali tanah dapat minyak, dapat batu bara, dapat emas, dapat nikel, macam-macam. Nah, ini jadi ilmu ini penting. Jadi ilmu itu sesuatu yang penting. Oleh karena itu Allah SWT ya menjadikan manusia berilmu. Nah, dia harus belajar itu dengan cara ya mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya merupakan konsep hidup, ya, tapi itu merupakan sumber inspirasi. Al-Quran telah memberikan estimasi, itu memberikan macam-macam prediksi tentang kehidupan. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan ada laut yang tidak bertemu, ya, itu yang apa itu dua laut yang apa itu tidak bertemu, lalai bagian itu di surah Ar-Rahman itu terbukti sekarang kebenaran Al-Quran. Cuma persoalannya sekarang kita umat Islam ini belum punya semangat menuntut ilmu. Kita baru mau mendengar dan kita senang mendengar tapi tidak senang berpikir, belum mau berpikir kan gitu. Nah, oleh karena itu sekalian kita bertadabur itu artinya kita mencoba mempelajari Al-Quran. Kita belajar Al-Quran apa tadi. Nah, kemudian kan ujian-ujian tadi itu kan, nah kita siap diuji. Untuk mendapat ilmu itu harus dapat diuji. Oleh karena itu sekalian macam-macam ya ujian itu kan. Nah, oleh karena itu Allah SWT menjelaskan kepada kita harus siap diuji. Kenapa? Untuk membuktikan kebenaran. Ya. Nah, lalu ayat 4-nya Allah mengatakan asibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Adakah mengira orang-orang yang mengerjakan kejahatan ayasbiquna, mereka akan bisa luput dari azab itu, dari perhitungan? Enggak. Allah sa'ama yakumun, sangat jelek, sangat salah apa yang mereka fikirkan. Allah mengatakan, kalau ada orang yang fikir bahwa dia mengerjakan apa-apa nih, pasti enggak ada nih.
Oleh karena itu Allah mengingat kita tidak usah terlalu terlalu wah lihat orang kaya sekaya-kayanya, pangkat setinggi-tingginya, ya kan? Kemudian kalau itu dicapai, diambil dengan cara yang enggak benar, dengan cara curang, kita tidak perlu. Maka Allah SWT mengatakan la yaghurraka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan engkau terlalu terpedaya, tertipu dengan kesuksesan orang kafir di negerimu. Ya kenapa? Karena mereka dapat uang banyak. Mungkin karena sumbernya dua, sumber kita satu. Sumbernya halal haram tidak peduli. Sumber kita yang haram, yang halal saja, kan gitu Pak. Kalau dia banyak duit cepat dapat gayanya, ya selesai aja itu. Kenapa? Karena memang ada teman saya bilang, ya kita ini tidak bisa ngejalui katanya. Ya, lui kaki seribu, kita kaki luar, mana bisa ngejalui katanya. Lui tidak bisa dikejar, lui itu dipancing. Lui pancing lui, artinya apa? Nyogok dulu baru dapat. Lui ini kita tidak bisa begini. Islam mengajarkan kita mencari yang halal, yang berkah. Nah, oleh karena itu ada game kita jelas sekalian. Kita bukan juga boleh mengatakan bahwa ada teman saya bilang biarlah kita menderita di dunia asal di surga, di akhirat masuk surga. Tidak juga begitu. Jangan-jangan nanti menderita dunia di akhirat masuk neraka juga, kan gitu. Betapa banyak kita lihat orang yang menderita dunia sholat pun enggak gitu. Ya kan kasihan kita. Kawan-kawan kita yang mungkin masih bekerja kasar segala macam, sholat enggak kenal, semacam enggak kenal, di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Kalau bisa kita ini sekalian di dunia ini kaya, di akhirat masuk surga. Maka itu ada gimana harus diganti. Iman tebal, kantong tebal. Yes. Ya, iman tebal, kantong tebal. Yes. Iman tebal, kantong tipis, oke, enggak apa-apa. Karena tidak wajib kaya, ya kan? Iman tipis, kantong tebal, no. Iman tipis, kantong tipis, nauzubillahi min dzalik. Udah miskin masuk neraka lagi, kan? Itu paling susah, itu paling malang hidupnya itu. Di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Nah kita ini kalau dapat sekali nomor satu, yang paling di atas itu iman tebal, kantong tebal. Itu maksudnya yang pas-pasan lah. Pas-pasan, pas perlu, pas ada gitu ya. Nah itu pas-pasan namanya itu. Pas perlu, pas ada. Itu kaya. Ada juga orang tidak pas-pasan Bu. Uangnya banyak, tapi lagi perlu lapar, uang tidak ada sama sekali. Uangnya di bank semua. Lapar lah perutnya. Mau minta malu. Akhirnya apa? Akhirnya tahan apanya itu? Ditahan perutnya, tidak makan. Kenapa? Duitnya nggak ada yang kontan, semua di bank. Akhirnya sekalian lama-lama begitu nanti sakit mah. Tukak lambung namanya. Lama-lama meninggal Bu, meninggal karena ngurusin harta terus, lama-lama meninggal. Ketika meninggal nanti harta banyak, semua banyak, ya masih muda, istri masih muda, ya akhirnya sekarang siapa yang menikmati hartanya itu nanti, ya itu ada ceritanya di kampung saya itu Bu, ceritanya itu ratok namanya, meratapin orang meninggal itu. Ketika suaminya meninggal itu sudah punya semua, punya toko, punya rumah makan segala macam. Karena orang Padang itu kalau merantau ke Jakarta itu kan paling habis apa tuh, apalagi kalau enggak jualan obrolan, kalau enggak buka rumah makan gitu. Akhirnya dia buka rumah makan Bu, rumah makannya laku ya, laku. Tapi karena saking lakunya dia sendiri nggak bisa makan. Kenapa? Dari pagi sampai sore cuma melayani orang yang makan terus, ngasih orang makan tapi nggak sempat makan. Padahal dari kampung dia merantau karena cari makan, perut tak berisi, punggung tak bertutup. Nah, akhirnya nyampe Jakarta buka rumah makan. Akhirnya rumah makannya laku, dia terus sibuk memberi makan orang lain. Akhirnya apa Bu? Walaupun kita punya rumah makan, tidak makan, akhirnya sakit mah, meninggal dibawa ke kampung, istrinya nangis, istrinya apa? Itu ini ratuknya ratuk Padang nih Bu. Jangan diteteng, tuan dan jangan diteteng. Itu maksudnya suaminya udah mau dimandiin, kan diteteng itu diangkat maksudnya, tentengan gitu. Jangan diteteng, jangan tuan yang diteteng, katanya kan. Tentukan nasibku dulu katanya. Tentukan nasib dan dulu katanya. Jadi maksudnya itu dia tidak boleh teteng itu nasibnya dulu ditentukan. Nanya orang sama dia, mau apanya kamu? Mau rumah begedenya, rumah gadang no. Indak di rumah gadang no do. Saya tidak mau rumahnya gede gitu.
toko gedenya enggak, sawah gede, semua yang gede-gede ditawarin enggak mau dia. Tapi ujung-ujung kalimatnya itu apa? Tentukan nasib dan dulu. Rupanya sekalian itu suami itu ada adik laki-laki yang belum kawin juga. Akhirnya ada yang nanya, adiknya sama kamu, teteng lah teteng katanya. Itu, tapi bukan ibu di sini nih, bukan ibu di sini. Baru dapat gantinya suruh angkat gitu. Nah, padahal tadi dah susah nyari makan, dapat semuanya, akhirnya yang dimati siapa? Yang lain. Itu namanya bodoh bin jahil namanya. Itu kan artinya apa? Kita harus berusaha bekerja secara ilmu. Harus cerdas kita. Nah, kalian, maka ini yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengurusin bumi ini dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu harus dipelajari, ya, dipelajari dan harus mujahadah. Allah tidak berikan hidayah pada orang yang tidak mau berkorban. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanadiyanahum subulana. Allah hanya akan berikan hidayah kepada orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh, yang mau berkorban. Ibu-ibu ini dan bapak ini datang di rumah, tadi kan ada pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, beli minyak, ada pakai ini, naik Grab segala macam, korban. Coba kalau tidak korban, dapat enggak pengajian? Tidak dapat. Jadi pengorbanan, semakin banyak korban kita, semakin siap kita berkorban, insya Allah kita semakin banyak dapat hidayah. Hidayah tentu dari ilmu. Dengan ilmu yang kita terima, insya Allah akan dapat hidayah kita. Gitu sekalian. Jadi ini cerita ini, saya cuma menggantikan saja sekalian. Tidak ngaji ini cuma menggantikan ustaz yang nggak datang gitu. Nah, cuman ustaznya nggak datang-datang juga sekarang ya sampai selesai lah itu kan. Itulah. Jadi itu ceritanya sekalian. Ya intinya apa? Ini tadabbur namanya. Bagaimana kita hidup ini, kita pelajari Al-Quran. Kita tidak mungkin bahagia di dunia akhirat tanpa kita memahami Al-Quran. Kita tidak bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar. Belajar Al-Quran merupakan wasilah untuk mendapatkan pengetahuan Al-Quran. Maka oleh karena itu di dalam kaidah-kaidah itu dinyatakan al-amru bi syai' amru bi wasailih. Perintah dengan suatu, perintah dengan jalan-jalannya. Kalau kita diperintah hidup dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, artinya kita juga diperintah mempelajari Al-Quran. Tidak mungkin kita mengetahui Al-Quran melalui mimpi. Ya Allah ya Tuhan, saya ini mau tidur nih, kasihlah saya mimpi bisa belajar Al-Quran. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu namanya sesuatu yang nonsens, itu yang mustahil. Ya, maka oleh karena itu sekalian kita ini harus belajar. Nah sekarang terakhir saya ingin mengatakan, sekarang ini saya ini udah umur segini ini, saya sibuk dengan apa? Saya punya sebetulnya dajjal ini Bu, ini dajjal sebetulnya. Tapi yang kita jaga fitnahnya kan, ini dajjal teknologi ini, ya. Apa dajjal teknologi? Dajjal itu kan dulu kata guru saya ada 3 tandanya. Pertama matanya 1, ya. Yang kedua menawarkan surga dan neraka. Yang ketiga bisa keliling dunia, ya. Yang bisa keliling dunia ini dajjal ini. Ini namanya dajjal. Tapi Rasulullah mengajarkan kita berdoa untuk terhindar dari fitnah dajjal. Allah menyebutkan min fitnatil masih ada. Begitu juga tentang hidup, min fitnatil mahya wal mamat. Kita tidak menghindari kehidupan, tapi kita menjaga agar jangan sampai mendapat fitnah dari hidup. Nah, oleh karena itu sekarang ini adalah guru kita yang paling sabar nih Bu. Ini sana ada namanya nih artificial intelligence. Ada macam-macam itu apanya? Aplikasinya. Saya sudah ada 5 aplikasi itu yang saya punya. Kita boleh bandingkan itu semua, ya. Itu. Jadi ada namanya apa? Ada itu Grok Beta, ada DeepSeek, ada ChatGPT, ada apa tuh? Ada apa? Saya sekarang sedang buat satu apa? Ini memang sebetulnya cara memudahkan kita. Ibu kalau mau mempelajari belajar tadabbur Al-Quran di sini, caranya gampang, aplikasi aja. Coba diinstal nanti aplikasi artificial intelligence, tidak usah yang bayar. Cuma ChatGPT itu cukup bagus pencerahannya. Ya di situ dibuat aja template, ya ada tadabbur surat Al-Baqarah ayat 105 misalnya atau 104, tadabbur surat Al-Baqarah 104. Dengan template atau dengan struktur sebagai berikut: 1, teks ayat, kemudian terjemahnya, kemudian penafsir, kemudian
konteks kekinian, kemudian pesan-pesan hidayah, kemudian juga konteks yang pendidikan segala macam, apa saja ibu mau. Nanti insya Allah kemudian setelah itu pencet di bawahnya itu keluar bos kemudian. Itu guru yang paling paling cepat nih, paling pintar nih. Ini tidak perlu tunggu 2 menit 3 menit. Asal dapat keluar itu. Paling sabar bu, tidak pernah marah. Kita nanya lagi, malah dia tawarkan, masih mau nanya lagi, silakan katanya. Kita yang capek lagi, dia nanya kan. Ini sekalian, jangan tidak percaya. Kenapa? Karena ini algoritmanya jelas ini. Apa nih artificial intelligence ini? GPT ini dia sudah baca ribuan kitab itu. Jadi file-file dalam itu sudah banyak sekali. Apa saja yang kita tanya? Mau tanya apa saja? Ilmu pengetahuan, ilmu tentang obat. Ibu dapat asam urat, tanya asam urat yang mujarab apa? Dijawab juga sama dia nih. Apa ya? Ibu tanya tentang ibu sendiri, silakan. Dijawab juga sama dia. Saya tanya siapa Risman Muhtar, dia jawab juga itu. Karena kalau ada sudah masuk ke internet itu pasti ada filenya, pasti dia jawab itu. Malah kita udah lupa dia tahu nih. Kita udah lupa apa yang kita kerjakan, dia yang sudah tahu nih apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Oleh karena itu sekarang guru ini kita manfaatkan. Jangan cuma lihat Instagram, TikTok, TikTok itu sama Facebook sama WA, itu aja yang dibaca terus. Semua itu kadang-kadang bos sekalian. Yang di atasnya Abdul Somad lagi ceramah, di bawahnya macam-macam. Jadi ini harus betul-betul hati-hati sekarang, apalagi kepada anak-anak harus betul-betul kita hati-hati. Kenapa? Karena kejahatan setan itu sudah mulai masuk di mana-mana. Facebook itu biasanya aman dari itu, tapi sekarang sudah muncul lagi macam-macam situ. Nah, oleh karena itu manfaatkan ini. Jangan kita dapat fitnah, manfaatkan untuk belajar. Ibu nanti sampai di rumah gadgetnya itu diinstal. AI itu artificial intelligence, paling tidak ChatGPT, nanti mau apa? Tanya aja. Tadabbur Quran surat apa? Baca surat tadabbur surat katakanlah Al-Ikhlas. Kemudian dengan penjelasan yang mau ibu maksud apa? Buat aja. Ntar nanti tekan langsung jawab itu. Luar biasa sekalian. Jadi artinya tidak perlu pakai uang sekolah. Yang penting ada paket datanya aja. Kalau di rumah ada wifi, insya Allah. Ini luar biasa. Maka saya pernah katakan pada mahasiswa saya, hari ini kita tidak boleh mengatakan tidak tahu, tapi kita boleh mengatakan belum tahu. Kenapa? Karena akses untuk mendapat pengetahuan itu sangat luar biasa. Ya, aksesnya luar biasa. Saya bu, kalau mata saya belum mengantuk itu, saya kerja saya. Insya Allah ini jadi buku nanti bu. Saya sudah buat susun itu tadabbur Al-Quran, tadabbur surah-surah ya ayyuhalladzina amanu, tadabbur panggil Allah dalam Al-Quran. Itu sebenarnya 89 kali. Itu sudah saya buat sekalian. Nanti tinggal kita nanti dibandingkan dengan aplikasi yang lain untuk menyempurnakan. Nanti dirubah di setting. Ada lagi Ada lagi itu aplikasinya namanya parafrase untuk mengurangi plagiasinya. Nah, itu semua sudah ada bu. Kita tinggal amalkan saja ya. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa nih mau bikin buku sendiri tidak apa-apa. Belajar pun juga. Nanti kita kesini ini cuman untuk silaturahmi segala macam dan nanti diskusi kita ya. Jadi nanti insya Allah bu sekalian kita tetapkan ada tadabbur Al-Quran. Kita kalau perlu kita di sini kita diskusikan apa ini kebaikannya. Tapi secara sederhana tadabbur Al-Quran itu adalah kita baca ayatnya, kita terjemahkan, kita cari pendapat-pendapat mufassir seperti apa, kemudian kita diskusikan, kita fikirkan apa pesan-pesan hidayah yang ada dalam ayat itu, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu sekalian, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun saya tadi sebetulnya saya mau istirahat di rumah ini, karena sudah beberapa hari ini saya sibuk ngurusin itu, cetak itu segala macam ya, itu nyiapkan. Ini kader kita bu, namanya Arif, siapa ya? Arif, dia ini doktor dari Turki. Ada teman satu lagi tapi belum kawin nih bu, belum kawin nih, insya Allah masih bujang ya, belum kan? Belum kawin nih, doktor dari Turki nih. Ada lagi jelang Ramadan, anak kita tabligh juga, dia juga sudah doktor. Insya Allah saya tidak mau kalah, insya Allah saya berapa hari lagi doktor ya. Ya mudah-mudahan lah. Jadi paling tidak bagi saya tidak ada untuk naik pangkat bu, untuk naik jabatan tidak ada lagi, cuma untuk legacy,
untuk warisan semangat bagi anak-anak muda. Itu Buya Risman umurnya 75 tahun, masih mau kuliah, masih mengejar masih mencari apa itu. Tidak ada buat ini. Tidak ada buat pendapatan, tidak ada sekedar pendapat aja boleh ya. Mungkin barangkali legitimasi ya. Mungkin kalau yang ngaji doktor, yang nulis doktor itu mungkin orang lebih percaya ya, oh ini doktor ini. Walaupun doktornya tidak kompetensinya bukan itu. Tapi kadang-kadang orang lihat doktor itu percaya aja kan. Tapi ini untuk pendapatan tidak ada tambah lagi Bu. Saya tidak mau naik pangkat lagi, tidak naik jabatan lagi. Kenapa? Tidak ada lagi tambahan tunjangan, tidak ada lagi. Kenapa? Memang saya dari dulu tidak jadi pegawai kan, tidak pernah jadi pegawai. Oleh karena itu sekarang mari kita belajar, walaupun sudah tua tidak apa-apa, tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Itu dalam bahasa asingnya long life education. Tapi dalam bahasa Rasulullahnya 14 tahun yang 14 tahun silam, Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buen sampai ke, tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Apalagi sekarang alat-alat untuk ilmu itu sudah banyak yang kita bisa pergunakan, tinggal kemauan kita mau mujahadah atau enggak. Itu saja. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.